mendapatkan informasi bahwa ketua masjid kita Bapak Ibrahim Safei kemarin sore mendapatkan musibah kecelakaan kendaraan bermotor dan saat ini beliau dirawat di rumah setelah dari rumah sakit. Kita mohon pada Allah SWT semoga beliau senantiasa diberikan kesabaran, diberikan pahala yang berlipat atas kesabarannya dan diberikan kesembuhan, dan kita senantiasa mendoakan beliau dengan doa Allahumma rabbana isfi atina baru ini ketemu kami. Dan jamaah sekalian, insyaallah nanti pada saat subuh kita akan beliau di seragam kota Lubuk. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan sajian yang pagi dari Bangsa cabang Lubuk. Kita coba terima kasih, semoga Bangsa Syariah cabang Lubuk semakin berkembang dan diberikan kemudahan kesehatan kelancaran segala usahanya, dan kita doakan juga dan kami silakan Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Agung Al-Bari Kota Lubuk yang sempat hadir dalam kesempatan ini, yang kita hormati, kita cintai, kita hormati. Tadi kita dapat informasi bahwa kebetulan pengurus Masjid Agung Al-Bari dalam keadaan tidak sehat. Mudah-mudahan beliau cepat kembali kesehatannya seperti biasa. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu, orang-orang tua kita, para pensiunan, purnawirawan ASN, Polri, TNI, Haji Bapak atau Kakanda Haji Sulaiman bin Betro sehat, dapat Zawawi, Pak Azawi, Bapak Pinter, ada Bapak Haji Pedi, Pasti, tukang buku orang, kliniknya, tentang dulu gagalian, dan semuanya saya mandi jadinya dicintai, bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi ibu, tidak ada yang saya rendahkan, tidak ada yang milih mana? Semuanya saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Insyaallah pertemuan kita pada subuh yang berkahi, macam berkahi, adalah pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang diberkati, pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati ada di bapak-bapak. Silakan nikmati yang sudah bersama. Nanti akan dapat semuanya tanda tangan. Silakan jangan lupa doa juga. Ada kudapan, dapat lagi panas. Kalau begitu saya tidak mungkin Maksudnya beda.
Kalau gambar Terus Nabi Daud. masih panas. Oh. Ini kopinya untuk melawan lawan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, marilah kita mengajikan di ujung selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kesehatan merupakan nikmat Allah yang sangat tinggi dan kadang-kadang lupa itu bahwa kesehatan ini merupakan nikmat Allah yang sangat tinggi. Bandingkan apapun yang berharga di dunia ini, memang kesempatan kita di pagi subuh berjamaah di sini. Bapak-bapak ini orang hebat yang subuh ke sini hebat. Saya tidak hebat karena saya dikasih Allah. Bapak ini orang siap subuh aktif tempat lain. Ada jemaah kita dari Teman. Masya Allah, hebat. Bapak-bapak di Indonesia, di video tahun 80-an saya mulai belajar tenis lapangan sama Pak pelatih, karena pelatih tenis jagoan kemudian sekarang baik pensiunan sampai tahun 2010 yaitu pensiun tidak lagi rekaman masih rakyat tenis pakai ini masih tidak bubuk tidak tapi kita dalam benak dan ke lapangan tidak pensiun tidak ada lagi kata anak-anak besar ya. Ini saya mulai dari kita sebelum masuk. Bagus sekali. Salah seorang teman yang main itu adalah kandang almarhum Pak Zahidi. Mudah-mudahan arwahnya yang mulia Allah SWT. Amin. Amin. Dia belum mau ke lapangan tenis sebelum asar. Terakhir di Polres tandinglah di antara kami. Apa itu sekalian? Apa yang terjadi? Itulah seperti kita, kedewasaan kita dalam hidup bermasyarakat. Saya ambil contoh. Pak Aziz Zabidi dengan temannya menang. Main itu. Lari ke pinggir lapangan sambil duduk, kaki bersilang ke kiri dan ke kanan, ambil rokok, minum air putih, apa katanya? Alangkah manis air ini, manisnya biasanya. Dia ngangit dan kue kalah ada. Alangkah manis air ini, aku teh manis. Demlah pada kunonya ditinggal, baik terus berepuk, buka ini, buka. Ini nggak kue kalah. Kipas kan, kok bisa tak ada apa lucu.
Kita main lato kan, banyak yang lucu. Kapan lucu di antara kami itu Pak Haji tadi dia memang masa kecil tak bahagia. Bapak-bapak dan ibu dari anekdot cerita real, saya akan mengangkat masalah tunjangan gaji dari hasil Pilpres kemarin. Di RT saya itu di kaki-kaki lima itu masih berdebat masalah ini. Inilah barangkali saya salah, barangkali saya artinya keliru. Pemerintah itu cepat sekali menggulirkan PKM. Cepat sekali menggulirkan PKM di media. Seharusnya jangan tuh. Kata siapa? Kata saya. Jangan tuh. Harus digulirkan debat. Ada resmi dari KPU. Ini tidak. Tapi oleh karena masalah politik harus dikondisikan. Politik juga tinggi. Bapak-bapak ini diuruskan. Di media sosial ini bukan main perdebatan antara teman saya sendiri, bapak-bapak diuruskan. Kami berteman dan dalam banyak grup ini tenang dan tegak harmoni. Terima kasih. Tak bayar ya? Oleh karena dalam grup ini kita tahu siapa tenang kita itu. Apa yang kadang-kadang kalau masalah ini. Aku merasa oleh orang itu pikir-pikiran aja ya, pengurus sudah nyadar ya, belum mulai pelan, belum saya berada malik dalam grup aku dulu. Sampai kedadaran kekal yang sampai ada di antara si grup itu kan setelah dia ngirim sharekan gambar ada perubahan bahwa yang ini yang saya sesalkan. Dan salah satu grup saya itu ngirim sharekan gambar ada perubahan. Habis itu tengkar tadi. Masa nawas. Jadi bapak-bapak ini semuanya adalah mereka semua adalah orang-orang. Mereka semua bertekad dan bertujuan berbuat baik untuk bangsa negara. Ngaku kecil-kecil di bawah, di pinggir ligau, di pinggir Karangjaya. Bapak-bapak ini bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peperangan sehingga bisa masuk kota Makkah di kajian Islam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah, masuk ke kota Makkah, yang tadinya akan perang Nabi diperangi. Dari atas Al-Quran itu Nabi kita mengucapkan tasbih, tahmid, istighfar. Dari atas Al-Quran Nabi kita memberi contoh kepada umat manusia, kepada kita semua. Ketika mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan keberuntungan mengucapkan tasbih, tahmid dan istighfar. Tasbih
Kenapa demikian? Karena semuanya itu, keberhasilan itu, kemenangan itu, keberuntungan itu atas kebesaran Allah Subhanahu. Kita hanya perantara saja. Jadi saat mendapat keberuntungan itu atau saat mendapatkan kemenangan itu bukan pada waktu momen untuk ngatur untuk balas dendam, bukan. Karena kita sama-sama anak bangsa. Kalau yang tadi kan waktu dalam persaingan itu mendapat kemenangan, bukan bagi saat kemenangan itu untuk membalas kemenangan itu. Ada apa? Bukan saat kita mendapat keuntungan itu, mendapat kekayaan, mendapat kedudukan itu. Semua sudah kurang kita ungkapkan dengan kata-kata, dengan lisan, dengan pembicaraan. Kita ungkapkan di media sosial. Bukan. Maksudnya apa? Jangan sampai keberuntungan itu, kekayaan itu, kemenangan itu memperdayakan diri. Apalagi ini namanya untuk kehidupan berbangsa dan negara, untuk perhelatan mengatur negara 5 tahun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi di sini perlu diingatkan, bukan berarti mendapat keuntungan, mendapat kemenangan itu untuk menghinakan orang lain yang tidak berseberangan dengan ini, menghinakan, mencemoohkan orang, membalas komentar miring yang tadinya dan kita sekarang dibalas juga dengan komentar miring juga tidak demikian sekalian. Selama mengajarkan berbanyak tasbih, tahmid, subhanallah, 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 tasbih, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha astagfirullahaladzim, tahlil, la ilaha. Kenapa tidak dikatakan demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia biasa, sebagai orang awam, tentu saja kita masih banyak kurangnya, tapi akan tetapi mereka dari tadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mari iblis setan. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berlebihan. Kenapa? Kita masih punya dosa. Kita bukan orang suci. Masih ada dosa. Mari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pengorbanan kita belum apa-apa, belum sebanding apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi mengorbankan harta kekayaan. Jadi dia itu habis kayu. Harta kekayaan ini itu kan dipergunakan untuk menegakkan syariat. Apakah kita sudah sampai demikian? Jawabannya belum sejajar. Maka tak payah sekali membanggakan diri menyikapi hukuman mati dengan mencemoohkan, dengan tarian-tarian yang kurang pas. Apa dalam bahasa kemajuan tarian-tarian gemoy. Sudah. Sebaliknya harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Apa itu sekalian? Saya secara pribadi
bersyukur ini walaupun tak sebanding dengan infak seragam pendidikan, tapi saya telah mencoba ini menjadi kebiasaan. Kalau saya pulang ke Karanjaya, di mana yang bisa sendiri, sampai di tujuan saya syukur balik. Sampai sujud syukur sajadah wajibnya pada Allah SWT. Atau ya Allah, ya terima kasih ya Allah, Kau telah terselamatkan aku serta istri, anak-anak, cucu sampai ke Karanjaya. Terima kasih ya Allah. Balik ke Indah kecil. Terima kasih ya Allah, telah terselamatkan aku dan berjalankan dan berjalan. Mendapat nilai ketika rapor cucu-cucu waktu ke rumah memperlihatkan kepada kita rapor ini ada yang 8, ini ada yang 6, semuanya bagus. Waktu itu sujud ya, terima kasih ya Kau berikan nikmat kepada cucu-cucu dapat mengikuti semua proses belajar mengajar dengan nilai yang ada di sini. Berikan kemampuan kepada mereka ya Allah, supaya mereka dapat proses itu tahun yang diajarkan kepada mereka. Sujud syukur dan bapak-bapak ini juga hebat. Sholat 5 waktu yang paling berharga kepala bapak ibu sekalian, yang paling berharga, yang berani pegang kepala orang-orang tertentu, tukang gunting atau tukang cukur di balik kepala. Jangan coba-coba orang lain pegang kepala kita marah. Paling berharga, tapi oleh Allah suruh sujud, Allah sujud beda ini sujud. Sujud ke bumi yang paling rendah, Masya Allah, hebat kandungan makna sholat yang dikerjakan. Setinggi apapun, sehebat apapun, ingat bapak-bapak dan ibu sekalian. Lalu saya memperbanyak ada kawan-kawan yang sanggup menjadikan orang banyak tempat orang-orang kondangan dan bawa tasbih yang 11 ada yang 90-an itu 100. Ada yang sekarang dihitam. Dan ngomong aku tetap baca apa namanya buka hati dah ngomong perempuan wanita ada tersendiri kita bukan dan beberapa ada sini lagi rumah sakit sini. Cuma tadi dah membeli apa bagus. Bapak-bapak ada yang sekali. Kenapa demikian? Bersyukur istighfar. Mungkin kita ada kegelapan gitu. Sebagai orang awam ada kegelapan, ada kesalahan gitu. Yang orang lain tidak tahu apa kesalahan kegelapan kita, orang lain tidak tahu. Tapi diri kita dari kita bisa kita ada alpa, ada hilang. Seharusnya yang mendapat kemenangan itu harus bekerja cepat, menyusun strategi yang memperhitungkan yang cepat dan tepat. Apa yang saya harus lakukan, apa yang saya janjikan dengan masyarakat bangsa. Misal gaji di PKR Lubulingga misalkan 40 juta, 40 jutaan itu, 40 juta itu apa ya? Apakah aku habiskan untuk diri sendiri? 40 juta ini, apakah aku akan berbagi dengan audiens yang lebih baik? Itu mantan dari berapa juta? Benar tak ini? Bapak-bapak yang jadi kemenangan itu bukan berarti stasiun berakhir, akhir perjalanan seseorang mendidik, akan tetapi merupakan makna untuk
Apa? Yang menjadi tantangan hidup berbangsa kita adalah sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini yang belum merata di dalam negara kesatuan ini setelah kita 24 tahun merdeka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum. Yang tadinya apa? Sekarang yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Sejak saya ini ada Bapak Ibu sekalian, yang mananya kaum miskin ini terus saja sejak melakukan bantuan kepada pakai miskin tidak terus dilaksanakan. Kamu mikir itu, aku memang dipelihara miskin. Untuk yang akan datang di bulan lagi, aku memang dipelihara. Kita maaf kalau saya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Fa'iza qala wa segera tunai. Tingkatkan kenikmatan kita kepada audiens kita yang telah memiliki. Menjaga jawab kita atas harta kekayaan yang diberikan kepada kita semua. Itu apa? Lalu Allah katakan, wala yansurannallahu man yansur. Allah akan menolong siapa orang-orang yang menolong agamanya. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun 'azim. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa lagi Maha Aziz, Maha Perkasa. Qawi, Maha Kuat lagi Maha. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Yang ditolong oleh Allah itu adalah orang-orang yang diberi kedudukan, diberi jabatan, diberi kekayaan, diberikan kemampuan kepadanya di muka bumi ini. Orang-orang itu sekaligus dia mendirikan sholat, dia membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, dia melarang orang berbuat, dia mengajak orang berbuat ma'ruf, berkebaikan, wa nahaw 'anil munkar, dan melarang orang berbuat munkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan semua urusan kembali kepada Allah. Kalau ada bercakap begitu kembali kepada Allah. Ya Allah, tolong. Semua kita ada masalah. Kembali kepada Allah. Apa yang harus saya katakan tadi? Sholat tidak terjadi. Yang paling berat, yang paling mulia kepala suruh-suruh. As-salatu al-salatu al-majdi maka sholat yang agama yang menjadikan sholat yang menjadikan agama yang meninggalkan sholat yang meninggalkan membayar zakat. Ibu ada, ibu saya percaya Mas Padiasa kasih keluarkan zakatnya senilai 94 gram emas. Kalau persiapannya nanti yang ibu pakai simpan selama 1 tahun, nilainya 94 gram emas harus keluarkan emas 2,5%, 2 juta setengah per bulan. Itu bukan mati, itu hak orang miskin, makan hati dan bisa juga milik orang lain. Allah nitipkan itu. Bapak dia saya titipkan ini emas ini kepada hidupnya. Tapi jangan lupa ada 2 juta setengah dalam seluruh untuk berikan sampai kepada yang aku tadi. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita sikapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih kita bertetangga, kita berteman, lebih harus kita pelihara baik-baik yang sampai hal yang tidak sepantas dan menyebabkan manusia terhidup di antara kita menjadi retak atau menjadi terpisah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Terimalah ya Allah ajaran kami ini dengan sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya Allah maghfir lana wali-walina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian ya Allah, bila di antara kami dan anak-anak cucu turun kami pada saat ini dan ataupun menemukan permasalahan hidup yang belum terselesaikan, maka beri kekuatan fisik dan mental, taufik hidayah serta inayah, kekuatan finansial kepada kami pada mereka ya, sehingga kami dan anak-anak cucu turun kami ini dapat mengatasi semua problematika hidup yang belum terselesaikan ini, dapat diatasi dengan bijaksana dalam waktu yang selesai. Ya Allah, bila di antara kami dan anak-anak cucu turun kami pada saat menderita sakit, sembuhkanlah sakit yang kami dan mereka ini dalam waktu yang tidak lama, khususnya sembuhkan sakit yang diderita oleh sahabat kami, teman kami, tetangga kami, Haji Indah Syahid, yang beberapa hari yang lalu mendapatkan musibah kecelakaan motor yang lalu. Sembuhkanlah sakit yang dia derita dalam waktu yang tidak lama juga, dengan tidak meninggalkan pada sakit tadi pada diri. Otomatis dasar syafiat tindakan sifaan dan wajib sabar ya rahmatika ya Allah. Jadi masih urusan pekerjaan ikhtiar, urusan pekerjaan ikhtiar anak cucu kami yang mendatangkan keberuntungan ya, keberuntungan yang dapat meningkatkan iman takwa mereka kepada, keberuntungan yang dapat meningkatkan, yang dapat membahagiakan, menyelamatkan hidup kami dan anak-anak cucu kami dari dunia dan akhirat. Rahmatika ya Allah. Jauhkan kami dan anak-anak cucu kami dari bala bencana, dari bala baik, dari hikmah, dari kecelakaan, dari cacat rohani, dari cekik rohani, dari iri dan dengki serta sakit. Jadi sombong ya Allah. Jauhkan anak-anak cucu kami tentang komentar kita. Jauhkan anak-anak cucu kami dari dekadensi moral, dari kenakan remaja ya Allah. Jadikan anak-anak cucu kami orang-orang soleh, orang mencintaimu ya Allah, orang mencintai Rasulmu, orang mencintai kisah Al-Quran, orang mencintai agama, orang mencintai bangsa dan negara, dan orang mencintai pengetahuan kami diberikan berbagai masa akan datang. Dan orang-orang mencintai, orang-orang mencintai keluarga. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ikut laga. Oh, ini belagak mulai ni. Sini belagak ni ya. Nah, sana kembaran kan baju kami kembaran. Yo. Masya-Allah. Sip. Alhamdulillah.